Tahukah Anda bahwa mie instan adalah konsumen terbanyak kedua di dunia? Mie instan sudah menjadi makanan sehari-hari terutama bagi kalangan mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Panyasari, mahasiswa jurusan kimia dengan NIM 1052460. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah yang berjudul Kebiasaan Mengonsumsi Mie Instan Terhadap Pemahaman Mahasiswa Institut Teknologi Bandung. Berikut adalah daftar isi yang nantinya akan saya jelaskan satu persatu. Poin pertama yang akan saya bahas mengenai latar belakang dari pemilihan judul yang telah kami tentukan. Pertama, mie instan sangat populer di kalangan mahasiswa, di mana dengan pembuatan mie instan ini sangat praktis dan mudah diolah. Dengan rasa yang beragam, kemudian mayoritas mahasiswa mengonsumsi mie instan lebih dari 2 kali dalam seminggu meskipun tahu akan risiko yang nantinya diakibatkan. Kemudian faktor ekonomi, waktu, kebiasaan, dan iklan juga mempengaruhi mahasiswa dalam memilih mie instan. Literasi gizi rendah membuat mahasiswa kurang kritis terhadap kandungan mie instan yang terdapat dalam label komposisi. Kemudian banyak mahasiswa memilih mie instan berdasarkan rasa atau harga, bukan kandungan gizi yang terdapat dalam mie instan. Pada poin kedua yang akan saya bahas mengenai rumusan masalah yang terdapat pada penelitian kali ini. Yang pertama yaitu bagaimana kebiasaan konsumsi mie instan pada mahasiswa ditinjau dari frekuensi konsumsinya. Yang kedua, apa yang menyebabkan mahasiswa kurang memahami kandungan gizi dan label komposisi pada kemasan mie instan. Yang ketiga, apa hubungan antara kebiasaan konsumsi mie instan dengan pemahaman mahasiswa terhadap kandungan gizi dan label komposisi. Dan yang terakhir yaitu bagaimana kajian literasi kimia gizi dan representasi data dapat digunakan dalam memahami hubungan tersebut. Kemudian, poin selanjutnya akan saya bahas mengenai tujuan yang terdapat dalam penelitian kali ini. Poin pertama yaitu menganalisis pola konsumsi mie instan di kalangan mahasiswa berdasarkan frekuensi konsumsinya. Yang kedua, menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan kurangnya pemahaman mahasiswa terhadap kandungan gizi dan label komposisi pada kemasan mie instan. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi hubungan antara kebiasaan konsumsi mie instan dengan pemahaman mahasiswa terhadap kandungan gizi dan label komposisi. Dan yang terakhir yaitu menganalisis penggunaan kajian literasi kimia gizi dan representasi data dalam memahami hubungan tersebut. Poin selanjutnya akan saya bahas mengenai manfaat penelitian yang terdapat dalam penelitian kali ini. Secara garis besar terdapat 2 manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat kritis. Pada manfaat teoritis memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan kajian literasi kimia gizi yang dikhususkan untuk mahasiswa terhadap informasi kandungan gizi dan label informasi komposisi makanan olahan mie instan. Kemudian pada manfaat teoritis ini menjadikan dasar bagi penelitian selanjutnya dalam bidang edukasi gizi dalam perilaku konsumsi pangan berbasis data representatif. Kemudian pada manfaat praktis ini membahas tentang gambarannya atau tentang kebiasaan mahasiswa dalam mengonsumsi mie instan. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kesadaran mahasiswa akan pentingnya membaca label komposisi yang terdapat dalam produk. Poin selanjutnya yang akan saya bahas mengenai ruang lingkup yang terdapat dalam penelitian kali ini. Secara garis besar, penelitian kali ini memfokuskan pada kalangan mahasiswa Institut Teknologi Bandung, yang dimana pada penelitian kali ini membahas tentang literasi kimia gizi, yakni sejauh mana mahasiswa memahami konsep kimia terkait zat gizi dan reaksi dalam proses pengolahan mie instan. Kemudian penelitian kali ini dilakukan dengan metode survei atau kuesioner dan studi literatur serta dibatasi pada mahasiswa aktif ITB dari berbagai jurusan. Poin selanjutnya akan saya bahas mengenai metode penelitian terdapat pada penelitian kali ini, di mana pada penelitian kali ini kelompok kami menggunakan 2 pendekatan, yaitu metode pendekatan campuran kuantitatif dan kualitatif. Dengan strategi metode campuran yang digunakan adalah metode campuran konkuren atau sewaktu-waktu, di mana penelitian yang menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif ini dalam suatu waktu akan digabungkan lalu dibandingkan. Poin selanjutnya akan saya bahas mengenai tinjauan pustaka, di mana dalam tinjauan pustaka ini terdapat 2 pembahasan, yakni penelitian terdahulu dan landasan teori. Pada penelitian terdahulu terdapat berbagai penelitian yang telah kami susun dari berbagai penelitian terdahulu. Kemudian pada landasan teori terdapat 4 garis besar yang akan saya bahas satu persatu. Pada poin pertama membahas mie instan, yang dimana secara garis besar membahas tentang mie instan ini populer di kalangan mahasiswa dengan harga yang terjangkau dan praktis dalam pengolahan. Akan tetapi mie instan ini sangat rendah gizi, di mana mengandung karbohidrat tinggi, natrium, MSG, lemak jenuh, serat, vitamin. Apabila mengkonsumsi berlebihan beresiko menyebabkan masalah kesehatan seperti hipertensi dan obesitas. Kemudian pada poin kedua yaitu pola konsumsi mie instan pada kalangan mahasiswa, di mana mahasiswa cenderung mengkonsumsi mie instan rata-rata 2-3 kali dalam seminggu. Artinya karena kepraktisan, ketersediaan, dan keterbatasan ekonomi membuat mahasiswa cenderung lebih memilih mie instan dibanding makanan sehat lainnya. Yang ketiga yaitu pengetahuan gizi mahasiswa dan literasi komposisi pangan, di mana pengetahuan gizi pada mahasiswa tergolong masih rendah, yang padahal mahasiswa sangat membutuhkan kebutuhan nutrisi dan makan makanan yang sehat. Selain itu, literasi label pangan juga kurang, mahasiswa juga jarang membaca informasi nutrisi dan komposisi yang terdapat pada kemasan mie instan. Poin selanjutnya akan saya bahas mengenai hasil dan pembahasan yang terdapat pada penelitian kali ini. Berdasarkan hasil survei mahasiswa Institut Teknologi Bandung menjelaskan pada grafik bahwa mayoritas mahasiswa ITB konsumsi mie instan 1 kali per minggu karena praktis, murah, dan enak. Kemudian berdasarkan hasil survei, faktor lingkungan dan tempat tinggal juga mempengaruhi, di mana mahasiswa yang tinggal di kos ataupun asrama cenderung lebih sering mengonsumsi mie instan karena keterbatasan alat masak.
Kemudian berdasarkan hasil survei selanjutnya menjelaskan bahwa sebanyak 40% mahasiswa tidak pernah membaca label gizi sebelum mengonsumsi mie instan. Kemudian berdasarkan survei selanjutnya menjelaskan bahwa banyak mahasiswa menganggap kadar natrium mie instan hanya cukup tinggi, padahal kadar tersebut sangat berisiko untuk kesehatan. Yang dimana hal tersebut juga menjelaskan bahwa banyak sekali mahasiswa yang masih belum memahami kandungan gizi yang terdapat dalam mie instan. Berdasarkan hasil survei juga menjelaskan bahwa walaupun 66% mahasiswa mengetahui dampak negatif dari mie instan, namun sebanyak 78,7% dari mereka tetap mengonsumsinya minimal 1 kali per minggunya. Kemudian dari berbagai aspek yang telah saya jelaskan, pada kelompok kami memberikan solusi berupa desain ulang label gizi visual, di mana pada poin ini menggunakan pendekatan visual yang lebih intuitif dengan menggunakan warna sebagai indikator zat tertentu. Kemudian pada poin kedua menjelaskan bahwa edukasi gizi berbasis kampus dapat diwujudkan melalui media informasi di area umum kampus. Adapun kesimpulan dari penelitian kali ini yaitu yang pertama, mayoritas mahasiswa ITB mengonsumsi mie instan 1 sampai dengan 3 kali per minggu, terutama minimal 1 kali dalam seminggu, dengan alasan utama kepraktisan, harga terjangkau, keterbatasan waktu, dan preferensi rasa. Kemudian pada poin kedua yaitu sebanyak 49% responden tidak pernah membaca label gizi karena ketidaktertarikan terhadap penyajian label gizi. Kemudian pada poin ketiga yaitu sebanyak 66% responden sadar atas risiko kesehatan, tetapi 70,7% tetap mengonsumsi mie instan minimal 1 kali per minggunya. Kemudian pada poin terakhir yaitu sebanyak 63,8% salah mengartikan istilah natrium cukup tinggi aman untuk konsumsi harian. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.